Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Karomi dari Fakultas Psikologi dengan NIM 4612301043. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya, yang dimana saya mengambil judul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu ada pendahuluan, pembahasan, dan juga yang terakhir itu ada penutup, kesimpulan, dan juga saran. Baik, di sini yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini dilatar belakangi oleh bahasa Indonesia itu sangat penting di dalam kehidupan bangsa dan juga bernegara, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Nah, sebagai bagian yang penting di kehidupan berbangsa dan juga bernegara, bahasa Indonesia ini harus dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat pemakai bahasa Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki peran dan juga fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara serta kehidupan warga negaranya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus meningkatkan dan juga memperluasnya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari musik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu musik merupakan suatu ilmu atau seni yang menggabungkan nada suara dalam urutan, kombinasi, dan juga hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan juga kesinambungan. Nada atau suara yang disusun itu sedemikian rupa sehingga dia mengandung irama, lagu, dan juga keharmonisan. Nah, terutama yang menggunakan alat musik yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut gitu. Nah, menurut Kamtini, musik sendiri itu merupakan bagian dari kehidupan dan juga perkembangan jiwa manusia. Selanjutnya ada seni musik. Itu merupakan suatu atau sebuah kegiatan yang dapat kita nikmati, kita dengar, dan juga dapat kita ungkapkan melalui penyiaran musik atau penyajian musik. Nah, baik itu melalui vokal maupun dari permainan instrumental musik. Nah, terlepas dari sifat musik yang relatif, semua bentuk genre musik itu merupakan bagian yang bisa dianggap tak terpisahkan pada nilai-nilai estetika dari seni. Nah, musik juga itu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ada banyak jenis musik yang berbeda, seperti banyak orang juga menyukai musik seperti blues, R&B, jazz, rock, dan juga ada juga orang yang menyukai musik-musik klasik. Nah, secara tidak langsung, musik ini adalah kekuatan yang dapat menggerakkan dunia. Secara keseluruhan, musik ini tidak akan pernah mengalami kepunahan karena setiap manusia itu memiliki jiwa seni di dalam musik. Nah, kita sebagai generasi muda ini seharusnya sudah mulai menyadari bahwa dampak musik ini sangatlah kuat. Nah, sudah waktunya kita sebagai generasi muda harus menciptakan suatu karya seni yang berasal dari negara kita sendiri, sehingga kita dapat memperkenalkannya ini ke negara lain, dan juga ini menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya dan juga bahasa yang kita miliki ini cukup dikenal di luar sana. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan masalah. Rumusan masalahnya ini ada bagaimana sih cara kita untuk mendorong kreativitas pada generasi muda saat ini dalam berkarya, terutama dalam bidang musik. Nah, selanjutnya itu ada tujuan masalah, yang dimana tujuan ini agar kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda itu dapat memperkenalkan budaya Indonesia ini ke dunia luar, nggak hanya di dalam negeri saja, tapi di luar negeri juga harus kita perkenalkan. Terutama dalam bahasa, kita bisa memperkenalkan bahasa ini melalui musik dengan cara bersaing.
Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan. Yang pertama itu daya tarik musik. Ternyata musik itu udah dikenal sejak manusia modern, Homo sapiens itu sekitar 180.000 tahun sampai 100.000 tahun yang lalu. Nah, enggak ada yang tahu kapan manusia ini mengenal musik. Ada perubahan pada otak manusia itu sejak penemuan arkeologi yang berlokasi di benua Afrika sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Nah, dengan perubahan otak yang lebih pintar dari hewan, maka dari itu manusia itu dapat merancang pemburuan hewan yang lebih besar dengan cara yang lebih terarah. Dengan kemampuan otak yang seperti manusia ini dapat berpikir lebih luas dan menggunakan imajinasi dan juga spiritualnya. Bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi itu telah berkembang dari ucapan dan bahasa sederhana untuk menunjukkan tanda bahaya dan dapat memberikan nama hewan. Perlahan-lahan itu beberapa kosakata muncul untuk menanamkan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Selanjutnya juga musik sendiri itu merupakan satu nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga dia dapat menghasilkan irama, lagu, dan juga harmoni. Nah, selanjutnya itu ada unsur dari musik, yang dimana unsur dari musik itu dibagi menjadi 4. Itu diantaranya itu ada melodi, harmoni, ritme, dan juga timbre. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yang dimana selera musik generasi saat ini, yang dimana di era globalisasi saat ini itu semua hal yang berkembang itu sangat cepat, mulai dari teknologi hingga gaya hidup dan juga pakaian yang tren itu sekarang itu udah mulai cepat ya perkembangannya. Nah, seperti negara-negara yang berkembang ini sangat mudah banget nih terkena dampak dari globalisasi. Sebagai contohnya itu negara Indonesia, yang dimana dapat dengan mudahnya digunakan sebagai target pemasaran untuk bisnis asing seperti makanan dan juga produk kecantikan. Bukan hanya bisnis atau pemasaran, tetapi juga gaya hidup Indonesia menerima segala sesuatu dengan mudah tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Nah, banyak nih anak-anak generasi saat ini tuh mereka tuh percaya kalau mereka tuh akan jadi anak-anak gaul jika mereka tuh ngikutin tren yang kebaratan gitu. Nah, padahal apa yang mereka pikirkan selama ini tuh salah, karena kebudayaan yang tertanam dari leluhur akan hilang seiring dengan mengikuti kebiasaan atau gaya hidup orang-orang barat. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwa musik asing itu sangat disukai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, terutama pada remaja Indonesia ini tidak hanya buta pada musik lokal, tapi juga melek akan musik asing. Ada kemungkinan hal ini tuh akan mengancam eksistensi musik dalam negeri kita sendiri, karena masyarakat atau anak-anak muda sekarang tuh lebih memilih untuk mendengarkan musik negara lain daripada musik negara dalam negeri kita sendiri. Nah, peran dari musisi dalam negeri kita sendiri itu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka buat. Tidak hanya mengandalkan aji mumpung aja dan juga esensi dan juga goyang aneh, tapi juga suara dan tingkah laku di atas panggung dan aransemen musik yang harus lebih diperhatikan lagi agar kualitas musik yang mereka berikan itu dapat memikat daya tarik masyarakat Indonesia saat ini. Nah, yang terakhir dari bab 2 ini tuh ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, di mana ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat itu menemukan bahwa belajar menyanyi dan memainkan alat musik itu dapat
membantu anak-anak yang kurang beruntung dalam meningkatkan kemampuan membaca mereka. Anak-anak yang diajarkan musik selama 1 tahun itu ternyata memiliki nilai yang stabil dibandingkan anak-anak yang belum sama sekali diajarkan musik. Nah, selanjutnya itu ada bab 3 yang dimana berisi kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan itu bahwa pengaruh musik terhadap kesintahan berbahasa itu sangatlah signifikan, karena musik yang kita dengarkan secara rutin atau berulang kali itu dapat melatih otak kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga generasi muda Indonesia untuk bisa memperkenalkan budaya kita ke mancanegara dan tidak hanya terpaku dalam budaya asing. Kita juga harus bisa memperkenalkan budaya kita sendiri ke negara lain agar budaya yang ada di negara kita ini terekspos dengan baik dan dapat dicintai di negara lain juga. Dan saran yang saya berikan itu adalah untuk mencapai persatuan dan keberagaman di dunia ini perlu adanya sebuah kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme pada generasi muda saat ini. Salah satunya itu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan kecintaan dan juga kesenangan untuk mempelajarinya, serta kita dapat menerapkannya secara benar dan juga tepat. Karena dengan menerapkan bahasa yang benar dan tepat itu, maka akan ada kesempatan untuk kita mencapai persatuan di dunia. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dalam bahasa yang saya gunakan, yang saya ucapkan, juga mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.